sepekan sebelum Ramadan kemarin itu kan geger seorang apa orang yang pinter lah, lulusan Al-Azhar, doktor, ahli tasawuf, jadi mengikuti orang yang mengaku dirinya sebagai wali Ghaus, sebagai Imam Mahdi, sebagai rajanya para wali, sebagai orang yang biasa berkomunikasi dengan Nabi Khidir, dengan Rasulullah. Padahal kalau menurut beberapa channel itu ya orang itu cenderung lebih tepat disebut paranormal atau dukun itu. Dan juga terungkap pengikutnya itu banyak lulusan Al-Azhar Kairo, banyak dokter yang ngikutin si dalam tanda petik itu si dukun itu. Dan kok bisa terjadi seperti itu? Orang yang pintar, orang yang baca kitab banyak, orang yang literaturnya itu penuh, kemudian sanad ilmu maupun sanad tarekotnya lengkap, kok bisa jadi pengikut dalam tanda petik seorang dukun yang aneh seperti itu? Apa sebabnya? Ya salah satu sebabnya ya karena di situ ada keinginan, ada ambisi gitu. Kalau kita itu dalam beribadah itu berambisi, apa itu ingin menjadi wali, ingin menjadi orang yang punya kedudukan di hadapan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah itu sebenarnya di situ masih belum ikhlas, masih ada keinginan. Kita ini kan hamba, Allah itu kan Tuhan, Allah itu kan yang disembah, kita itu kan penyembah, kita ini kan kawula, budak. Nah tentu saja tidak pantas mempunyai keinginan untuk menjadi orang dekatnya Allah atau yang lain-lain. Makanya dulu itu waktu di pesantren kan ini di santri-santri saya itu kan salah satu kitab yang dipakai buat belajar membaca kitab setelah belajar teori nahwu shorof, setelah belajar ngimriti sebelum belajar alfiyah atau belajar yang selanjutnya itu balaghah. Itu biasanya kan salah satu kitab yang dijadikan sarana latihan membaca kan namanya Minahus Saniyah. Jadi ingat di situ itu ada ungkapan begini, termasuk tidak ikhlas itu adalah mengucapkan nawaitu taqarruban ilallah, saya berniat mendekatkan diri kepada Allah, itu masih belum ikhlas. Kalau kita berani-beraninya menentukan diri kita menjadi orang dekat Allah, ya kalau kita hamba beneran yang ikhlas, yang murni menyembah kepada Allah, ya terserah Allah kita itu dijadikan orang dekatnya atau dijadikan orang jauhnya, itu terserah Allah. Sebagai hamba ya, sebagai kawula, sebagai budaknya Allah, ya kita itu yang penting berusaha melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya sebagaimana dicontohkan Rasulullah melalui guru-guru kita. Nah perkara kita itu oleh Allah itu dijadikan orang dekatnya atau orang jauhnya, ya itu semuanya ya terserah Allah. Kita tidak berhak atau kita tidak layak atau kita tidak pantas untuk mengajukan diri seperti itu. Kita maunya dekat sama Allah, tapi kalau Allah maunya kita itu jauh dari Allah gimana? Nah keinginan dalam beribadah seperti itu untuk memperoleh kedudukan di hadapan Allah saja itu masih termasuk keinginan, itu bisa menyebabkan orang tergelincir. Nah ketika ada orang dalam tanda petik dukun menawar, ini loh aku bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah, aku ini al-ghaus macam-macam, ya bisa terpleset, bisa ikut. Tapi kalau kita tidak punya keinginan, mau jauh mau dekat terserah Allah. Mau dijadikan wali atau mau dijadikan bukan wali, terserah Allah. Kita itu taslim, pasrah kepada Allah, karena kita ini hanya seorang hamba gitu.
Kalau memang Allah itu menghendaki kita jadi wali meskipun kita tidak ingin, ya tetap aja kita jadi wali. Kalau Allah tidak menghendaki kita menjadi wali, lambok kita itu ingin kayak apa jadi untuk menjadi walinya Allah. Allah kalau tidak berkehendak, tidak menginginkan, ya tidak akan pernah terjadi. Nah, oleh karena itu yang penting seorang hamba itu menyembah. Kedudukan macam-macam itu enggak penting gitu. Sama dengan misalnya kita membaca wirid tertentu. Kalau kita misalnya kalau Mbah apa itu sholat duha biar rezekinya gampang. Kalau kita itu niatnya sholat duha biar dimudahkan rezekinya oleh Allah, ya itu belum ikhlas. Itu masih mudah tergelincir. Gitu. Kita membaca sholat umi 1000 kali setiap malam Jumat atau hari Jumat biar ngimpi ketemu Rasulullah. Kalau masih begitu ya belum ikhlas. Kalau belum ikhlas ya ketika Rasulullah menemui kita di alam mimpi, ya perangkat kita tidak bisa, ibarat televisi itu tidak nyambung, ya, tidak antenanya itu enggak masuk gelombangnya gitu. Jadi ya makanya di dalam beribadah itu perlu ada guru, tapi di samping sebelum punya guru itu ya kita harus membersihkan diri dari keinginan apapun. Keinginan menjadi orang dekatnya Allah, menjadi waliullah itu belum ikhlas. Apalagi keinginan untuk diakui orang, ya, diakui Allah saja kita, diakui oleh Allah saja kita itu tidak pantas untuk berkeinginan seperti itu, apalagi diakui oleh makhluk Allah. Jadi kan level rendahnya itu beribadah supaya diakui orang, supaya dihormati, supaya dimuliakan orang. Itu kan level rendah, itu masih riya. Itu pelajaran anak TK lah, sholat dikasih lihat orang, baca Quran di tempat-tempat umum biar orang lihat, dengan alasan syiar yang enggak, caranya kayak begitu ya. Ini kok drewer kembali ke situ ya. Itu ingin diakui orang dalam beribadah, itu namanya itu kan riya ya tadi ya. Nah, ingin diakui Allah, ingin diberi kedudukan oleh Allah dan seterusnya, itu juga tidak sopan, tidak pada tempatnya. Kita sebagai hamba sekali lagi berusaha melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Apakah Allah dengan apa yang kita lakukan itu kita berharap diridhoi, disukai Allah? Apakah dengan setelah itu Allah memberi kedudukan atau tidak, dijauhkan atau didekatkan, ya itu terserah Allah. Kita nggak pantas itu berkehendak. Nanti kalau masih berkehendak, berkeinginan seperti itu, dan itu kan nafsu, itu ya nanti mudah tergelincir, mudah ikut dukun, mudah ikut ini gitu. Aku dulu juga waktu tahun berapa ya, 2002 atau berapa itu, ada teman-teman itu datang, Pak Kiai, ini ada waliullah, sekarang lagi duduk di sana di rumahnya si fulan, semua orang pada nemuin. Saya bilang enggak, aku enggak tertarik nemuin. Enggak, coba dilihat wali beneran apa enggak, apa monyet. Ya saya nuruti teman-teman. Ya orang itu berbicara. Kalau setiap berbicara itu mengutip kitab-kitab tasawuf, mengutip syair-syair al-hikamnya Ibnu Atha As-Sakandari, mengutip kalam-kalamnya Imam Al-Ghazali. Lincah banget. Omongannya itu luar biasa. Tapi saya enggak melihat bahwa dia wali. Saya bilang, kamu tuh setelah saya kasih 2-3 pertanyaan yang pengen menguji aja, saya jawabannya itu ya sudah saya perkirakan. Kemudian saya bilang, kamu bukan wali, kamu monyet aja. Ya, kemudian orang itu minta maaf, minta ampun dan seterusnya. Ya gitu ya.